Kalau lagi berantem, siapa yang biasanya minta maaf duluan? Aku. Siapakah yang lebih jago masak? Ray. Perantara. Ini si Loli Cafe dia nggak ngerti kan? Ya. Ntar dulu. Aku tuh dulu sering nemenin papa cuci darah gitu. Oh jadi dari Dinda kecil tuh papa memang udah sakit. Iya, papa sakit. Aku tulang punggung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya dan gosip dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Lemes banget. Kenapa? Kurang darah. Kenapa lagi sih, Pam? Udah mau berangkat umroh juga. Berangkat umroh hari Senin ya? Ya. Ya Allah, Pam. Seneng-seneng ya, Pam. Iya, makasih ya, Kak. Nah, mumpung lo mau berangkat umroh, lo kayaknya butuh sesuatu buat ngemil. Misalnya dari kereta, dari Mekah ke Madinah, ya kan mungkin di antara sholat maghrib dan sholat isya lo lapar, ya kan? Itu aku pikiran juga sih. Nih, buat nemenin umrohnya Pampa nanti. Ya Ini Allah. namanya Dilan Cereal. Wow. Ini aku ambil ya, Kak. Udah dikasih, aku ambil. Cobain, Pam. Nanti lo lupa. Gimana, Pam? Kak, ini enak banget sarapan Dilan Cereal, Kak. Bener-bener satset anti ribet. Aku jadi semangat lagi. Harus semangat dong, apalagi mau umroh. Jadi nih ya buat customer, ini nih namanya Dilan Cereal. Ya, ini bener-bener solusi terbaik buat kalian yang harus satset aktif banget. Karena di dalamnya ini ada kombinasi antara Choco Crispy dan krim vanilla yang milky. Dan ini bisa meledak di tenggorokan kalian. Ini Kak, kan kalau aku mah udah tahu ya. Kakak nggak mau kasih tahu gitu untuk sarapan anti ribet ini ke seluruh customer Butik Haji Igun? Iya dong, untuk customer Haji Igun, ya kan, ayo beli sekarang juga yang namanya Dilan Cereal ya. Jadi ini Dilan Cereal ini solusi banget buat kamu yang pengen sarapan praktis. Nah, jadi buat customer sekarang ini Dilan udah ada serealnya. Betul, jadi kalau makan sereal bisa di mana aja, kapan aja, nggak perlu ribet, nggak perlu bawa mangkok, nggak perlu bawa gerobak, nggak usah bawa sendok, ya kan? Karena Dilan Cereal emang sereal kekinian anti ribet. Sarapan dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Berbicara rindu ya, berbicara rindu. Bintang tamu kita di Butik Haji Igun kali ini adalah menurut aku ya, nih karena kan aku dibilang kenal banget kenal. Ya. Tapi deket banget enggak. Karena lebih seringnya tuh ketemu sekali di acara, terus udah gitu paling lihat di Instagram. Ya, media Sebenarnya, sosial. kita ini kenapa ya nggak ada jodohnya? Kenapa, Mbak? Hah? Lu nanti, gue mau tanya, lu nanti pas umroh, lu mau nyari jodoh nggak? Orang nyari jodoh ketawa. Pertanyaannya kayak mama. Enggak, gue mau tanya, siapa tahu lu pengen kenalan sama tukang karpet di Solo. Ya kan, enggak, lu mau nyari jodoh nggak? Ya, insya Allah kalau ada, dideketin aja gitu. Jadi mungkin maybe ya, maybe yes, maybe no gitu ya. Nah, kenapa aku ngebahas jodoh? Karena di mataku, sosok bintang tamu kali ini adalah benar-benar couple goals banget. Kayaknya benar-benar pasangan yang diidam-idamkan pasangan lainnya. Dinda Hao dan Ray Mbayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Butik Haji Igun. Ya Allah. Tahu nggak sih, Pam, mereka hadir di sini. Ini studio kita langsung ada 2.000 penonton. Mana suaranya? Gila, podcast gue kayak acara OVJ ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman influencer semuanya. Jadi selamat datang di Butik Haji Igun. Kita itu tayang tiap hari Selasa sama hari Sabtu sama insya Allah. Ya, kalau ada yang masuk ya kita nunggu sedikit. Tapi nanti sepulang kalian semua sebagai bentuk rasa terima kasih kita boleh diambil satu-satu bajunya kakak. Oh, bisa. Iya benar. Nah, bintang tamu kita hari ini tadi aku bilang sama Pam ya. Jadi ngelihat hubungan perkawinan kalian, hubungan percintaan kalian tuh bener-bener menurut aku ya couple goals banget. Ya, amin. Kalau kalian sendiri yang menjalankan rumah tangga ya gitu, kadang suka berat nggak sih denger statement itu gitu?
Iyalah berat banget. Sejujurnya ya Kak, berat banget karena jadinya kan kayak kita tuh harus selalu berlaku yang baik-baik. Emang nggak apa-apa sih, kita emang harus melakukan sesuatu yang baik gitu. Cuma memang kan namanya manusia ya Kak, namanya rumah tangga pasti ada juga cobaannya, banyak banget malah cobaannya. Tapi emang kita nggak ungkapin aja ke umum gitu. Nah jadi sih. tuh orang-orang tuh netizen tuh bisa ngelihat kalian karena kalian memang selalu juga aktif juga dengan sosial media ya kan, kayak gimana cara membesarkan anak, memberikan perhatian gitu. Kalau kayak gitu tuh di planning apa ngalir gitu aja? Ngalir sih. Ngalir ya. Soalnya kalau rumah tangga Pam-Pam kan nanti bakal ada konten kreator. Jadi ada tempo-temponya, ntar istrinya datang, konten udah selesai konten pulang lagi. Ada schedule-nya. Tiap hari apa aja tuh Kak biasanya? Nggak ada. Tergantung budget, kalau ada budget ya datang syuting ya Pam. Ya Allah. Tapi aku boleh nanya nggak? Ini kan aku pribadi udah lumayan berumur. Iya. Dan Enggak untuk kelihatan masih Iya masih Enggak, baru kelihatan kayak 60 tahun ya. coy. Dan di umur aku aja udah hampir kepala 4 aja tuh aku masih agak takut untuk memulai rumah tangga. Sementara kalian kan memulai di usia yang muda. Itu pernah ada ketakutan? Berapa tahun deh waktu itu menikah? 21. aku 21, Dinda 23. Oh, Dinda lebih tua. 2 2 tahun. 2 tahun. Terus udah gitu kalau nggak salah katanya Cinta pada Pandangan Pertamanya di sebuah project film di Falcon juga. Falcon, bener. Apa waktu itu judulnya? Kekasih impian. Kekasih impian sebenarnya. Kekasih Impian. Ya. Jadi dulu di satu film itu udah berkomunikasi baik atau masih kayak sekedar nyapa-nyapaan aja? Nyapa-nyapaan aja Kak. Nggak sampai tukeran nomor? DM ini Instagram. DM Instagram buat ini sih karena kita mau dipasangin jadi pasangan. Jadi komunikasi tentang skrip, tentang pendalaman karakter. Oh, jadi awalnya bener-bener jadi partner di film, terus udah gitu, hati-hati, halo, hati-hati, Rames, jangan ngantuk, sabar, udah gampang gitu-gitunya, ke-distract ya. jatuh. Jadi prosesnya tuh katanya cepat juga ya, dari main Alhamdulillah. film, terus kenalan beberapa saat, terus menikah. Iya. Jadi banget. prosesnya tuh dari Oktober tahun lalu, Oke. 2019 Oke. Oktober. Itu tuh dikenalin buat jadi pasangan di Kekasih Film, Impian. oke, Ya. Impian. Februari 2020 ketemu. Ketemu lagi kan, Ya. pertemuan kedua. Nah, itu cuman review film yang lagi tayang, filmnya Oke. Falcon. Oke, Nah, terus April dia ngajakin buat nikah. oke. Syuting pertamanya 5 hari setelah menikah di bulan Juli, itu syutingnya Cinta Subuh. Jadi sebenarnya film kita tuh belum dilakuin ya. Karena skripnya nggak rampung-rampung saat itu. Oh. Makanya kita komunikasi soal Prosesnya skripnya. panjang banget. Jadi kalian tuh kontraknya kontrak nikah dulu baru kontrak syuting ya? Kontrak syuting dulu. Enggak, tapi maksudnya kawin dulu Oh, iya, baru iya. main Baru bareng. syuting, iya. Apa itu rencana Ray biar halal gitu? Maksudnya kalau Biar mau chemistry-nya megang makin kalau ada kalau gini gitu. kan kalau megang gini kan ini kan sah ya. Kalau ini kan jijik ya. Gitu. Jadi emang gitu rencananya apa gimana, Ray? Sebenarnya ngalir aja sih, karena kan memang pada saat kita nunggu skrip kita buat rampung tuh lama ya, lumayan lama. Terus ada kegiatan-kegiatan yang kebetulan satu circle juga nih. Ya. Kayak Manata, sama Ya. warga bareng-bareng Ya. gitu. Terus waktu itu sempat ngajak buat, biasa kalau Ramadan kan bagi-bagi sembako ya Kak. Ya. Jadi ngajak dia gitu. Cuman seberjalannya waktu, udah nggak terlalu mikirin film nih, karena kan nggak rampung-rampung nih ya. Ya. Malah kayak- jalan-jalan filmnya. Iya, malah mikir ke hidup kayak, aku selalu minta doa buat cepet dikasih jodoh. Apa karena apa dia nih, jangan-jangan kayak gitu. Makanya aku coba Salat buka istikharah dulu. Iya, istikharah, buka peluang buat ta'aruf. Alhamdulillah terima. Tapi kan Dinda usianya lebih tua gitu kan. Lebih tua. Memang waktu itu ada pemikiran nggak apa gua harus nikah sama yang lebih muda. Bisa nggak sih dia jadi imam di rumah gitu? Ada lah Kak, aku justru kan sempat ada penolakan juga kan, Ya. karena ya sama-sama satu profesi, jadi aku nggak mau tuh terus yang- Awalnya. Iya, aku nggak mau yang sama-sama entertain, udah gitu kan dia umurnya lebih muda juga, dan belum pernah main film bareng sama aku juga, jadi aku ngerasa kayak belum kenal banget gitu, dan aku nggak percaya taruh pada saat Ya. itu. Oke. Tapi ya pada akhirnya emang mungkin jalannya dari Allah, ya udah. Jadi pada waktu itu benar nggak bisa dibilang yang memperkenalkan Islam lebih dalam itu dari kamu ya, Re? Yang banyak memberikan bimbingan. Saat itu bareng-bareng. Jadi dia lagi memperbaiki diri sama aku Sendiri-sendiri juga. tapi maksudnya. sendiri-sendiri. Tapi di waktu yang barengan. Iya. Waktu sama-sama lagi memperbaiki Iya diri. gitu. Berarti yang waktu kamu main syuting film itu belum berkerudung pada saat itu? Udah Oh, memang udah berkerudung. Jadi aku baru banget berkerudung, tiba-tiba diajakin nikah gitu.
Ih, gemes. Tapi kan tadi kan sempat katanya ada penolakan. Iya. Apa sih yang relakuin sampai akhirnya membuat Dinda jadi Nggak jadi nolak. Nggak jadi nolak gitu. Sebenarnya penolakannya juga nggak yang ini sih, karena memang kondisinya saat itu kita kan kalau misalnya mau ta'aruf itu ada step by step yang lanjut apa enggak nih setelah tahu tentang penyakit dalam atau tentang planning keuangan gitu-gitu. Saat Maksudnya itu jadi periksa dokter juga gitu, satu-satu. Oh, dua-duanya periksa ke dokter. masing-masing dan kita saling paparin hasil gitu-gitu. Oke. Sampai akhirnya ada momen di mana kondisinya dia memang belum bisa ngasih jawaban. Oke. Karena dia agak mungkin kayak lagi sedih gitu atau gimana, akhirnya dia mutusin buat nggak lanjut dulu ta'aruf. deh gitu. Cuman aku saat itu mikirnya aku butuh tahu nih alasannya apa. Kalau emang alasannya dari aku ada yang salah ya biar buat perbaikan diri kan. Nggak nyerah. Iya, cuman saat itu dia bilang dia kondisinya lagi belum bisa ngasih jawaban. Oh ya udah, kalau belum bisa ngasih jawaban ya kita perpanjang lagi aja buat ngasih jawaban. Oh, jadi kalau sebenarnya kalau di Islam itu ta'aruf tuh ada durasinya. Berapa lama gitu? Kalau yang kita Kepastiannya jalan, sih lebih tepatnya. iya, yang kita jalanin sih alangkah baiknya lebih dipercepat karena sebenarnya kalau ngegantung salah satu juga nggak baik kan. Jadi kalau ta'aruf 2 tahun ya sama aja pacaran ya, Say. Lu mau ngapain? Gak ada 2 tahun bedanya sama gitu kan. pacaran. ha? Tapi pada waktu itu memang masing-masing memang nggak punya pasangan. Deket aja sih, cuman nggak pacaran sih. Ah, gemes. Aku tuh juga penasaran ya. Kalau Dinda Hao itu tuh kamu orang Chinese, Ada turunan Chinese-nya. turunan Chinese. Jadi Hao itu dari marga Hao. Dari Hao. Nama kakek aku tuh Hao Po Sen. Oh, Hao Po Sen. Terus katanya ada gabungan dari nama papa juga gitu. Jadi sebenarnya gini Kak, aku tuh di akte tuh nggak ada pakai Hao-nya. Nggak pakai. Jadi Mas Khadijah Nastiti Adinda. Nah terus waktu itu pas aku lagi syuting sinetron, aku ditanya sama salah satu produser, kamu tuh ada Chinese-nya ya? Iya, siapa nama kakek ini? Aku sebutin lah gitu. Oh yaudah pakai aja Dinda Hao, jangan pakai itu gitu kan. Terus Kayak nama lo kayak kurang komersil gitu lah ya. Iya kan, kayak namanya kurang Panjangan. komersil gitu. Jadi itu jadi nama panggung. kru kayak nama panggung lah gitu istilahnya ya. Terus akhirnya ya udah, oh gitu ya Pak, ya udah dia pakai aja pakai. Terusan. Terus setelah di cek-cek lagi, oh iya kan Hao itu kan bisa jadi singkatan nama mama dan papa juga gitu. Jadi kalau mama siapa namanya? Wati, Wati. Dari Hao-nya, W-nya tuh. Papa? Herman. Oh, Herman dan Wati. Ya Hao. Iya Nama bener-bener. mama bapak lo digabungin bisa nggak? Bentar. Enggak kayaknya. Nah, dari perkenalan yang singkat sampai akhirnya ta'aruf, sampai akhirnya berumah tangga, bener nggak nih kalau misalnya tadinya tuh Dinda tuh nggak kepengen punya anak? Kayak ntar dulu deh, kayak dan kita ada artikel. Iya, nggak Nih sembarangan kita kerja sama Mas Nepi. Kita banyak kertas nih, Say. Mana? Yang mana? Materinya lengkap Pam? ya. Ini. Mana? Nikah muda dan punya 2 anak. Dinda Hao ternyata sempat tidak ingin berumah tangga. Rumah tangga bukan Berumah punya. tangga. Terus kamu sempat baca ayat apa gitu? Ah enggak. Apa? Aku tuh itu kayak salah deh Kak artikelnya. Bukan aku yang ngeprint ya. Kalau mau nikah mah pengen nikah gitu. Ya. Tapi memang pada saat itu tuh aku emang nggak percaya sama ta'aruf karena kan posisinya aku bener-bener baru banget hijrah. Terus Ya. saya juga kan baru hijrah. Ya. Jadi aku ngerasa kayak enggak lah gitu, pengennya pengenalan aja gitu kayak orang biasa. Tapi Jalan pas- biasa. Dan nggak Ya. pengen buru-buru juga. Dalam itu gambarannya karir deh nomor 1 gitu. Sebenarnya kalau dibilang buru-buru sih aku emang pengen nikah Kak. Ya. Tapi orangnya yang aku belum tahu siapa. Ya. Gitu. Nah cuma pada saat itu tuh aku ngerasa kayak ya itu tadi nggak, kayak bukan Rede gitu. Maksudnya dengan situasi dan kondisinya Saat Yakin. itu. saat itu belum Ya. yakin kan. Dan ditambah aku kayak pas tahu oh ya ta'aruf gitu. Tapi pas setelah aku dikasih tahu kalau ta'aruf itu artinya sebenarnya pengenalan, ya udah aku kayak ya udah coba aja gitu. Toh kalau misalkan ternyata nggak cocok dan nggak sesuai dengan apa yang kita mau, ya udah nggak apa-apa, boleh Skip. boleh ditolak. Tapi setelah berumah tangga yang nggak kenal, nggak pernah pergi berdua, nggak pernah gandengan, nggak pernah nonton ngusel-ngusel gitu kan? Iya. Terus tahu-tahu satu rumah, struggle-nya seperti apa? Pasti ada dong. Iya. Bayangin kita tahu-tahu nggak pernah ketemu, terus tahu-tahu dalam satu rumah, siapa lo? Wah, Gitu kan? ada banget. ada banget gitu itu kan? awal. Kita kan di apartemen ya awal Di nikah. tuh. apartemen awal. Dia tuh yang pertama dia kan harus buka hijab pasti. Ya. Ya itu Itu dia ada. nggak mau buka hijab, nggak maunya pakai handuk terus dia lari. Jadi kalau mau ke kamar mandi, brang, lari gitu. Malu.
Malu. Aku juga bingung. Punya malu jadi orang. Apalagi apa kunci apartemen itu tuh kita udah Kunci, janjian ya. sebelum nikah tuh sebelum hari H kita udah janjian ada pegang masing-masing kunci Ini terus ketemu di naruh depan barang. pintu. Enggak, di bawah. Kan pasti ketemu. Tapi ditaruh Ray gitu. sama Kakak. kakaknya, aku sama saudara-saudaraku karena aku habis beresin apartemen, habis mindahin baju-baju ke sana. Aku pulang lah, ternyata dia datang terus ketemu gitu kan kayak papasan. Kayak di sinetron-sinetron. Terus kita mau masukin di laci ya, otomatis kita kan udah berkeluarga ya saat tinggal di situ. Iya. Daleman dan sebagainya, dia tuh nggak mau gabungin, maunya pisah sendiri ininya. Kayak aneh gitu. Masih aneh. Ya 23 tahun sama 21 tahun Iya. kan. Nggak pacaran pula kan. Nggak pacaran pula, sedangkan anak zaman sekarang kan nomor satu kan pacaran pengenalannya, kita nggak bisa pungkiri, Iya, betul, ya kan. Tapi akhirnya apa yang membuat rumah tangga itu bisa sebegitu indah dengan perkenalan yang begitu singkat? Maksudnya gini, kita bukan orang dari pesantren di pedalaman ya. Benar. Kita ini kan udah kena debu-debu metropolitan, ya kan. Benar. Berita apa segala udah modern lah pemikiran kita. Apa yang membuat kalian bisa besar sampai hari ini? Apa ya? Mungkin kita tuh adalah tipe yang jalanin apa yang sudah kita mulai, kita jalanin apapun itu. Dan kita selalu mengkomunikasikan itu. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun kalau perlu kita tuh selalu kayak kemarin abis lewat pergantian tahun itu selalu ada kayak kita resolusi baru apa nih. Pokoknya makin harapannya ya makin akhir itu makin mateng cara kita komunikasi. Jadi komunikasi itu benar-benar dua arah ya. Iya. Betul. Jadi kayak, tapi kan gini ya kalau gue ngeliat mereka berdua kan kayak dua-duanya kalem ya. Iya. Tapi padahal ada nggak yang kayak misalnya siapa yang di rumah lebih bawel, siapa yang nadanya tinggi ala-ala Judika gitu, ada nggak? Ada nggak sih kan maksudnya? Ada lah. Kayaknya kalem gitu kan, Pam? Ada lah. Kalau di rumah yang lebih suka bercerita justru Ray. Jadi iya. kamu yang membangun Dengan suasana. Kalau aku lebih mendengar. Tapi kalau marah aku kayaknya Lebih bawel, lebih merepet ya. iya lebih gitu sih. Oke. Soalnya kalau ke Dinda nih kalau mau ngejelasin sesuatu harus detail dan harus ada contohnya gitu. Jadi biar nggak salah-salah tangkap aja sih. Harus logis Gampang banget. Iya. salah paham soalnya. Iya, gampang. Kita ada tanda Aku mengakui diri sendiri. kalian berdua harus jawab pertanyaan ini secara cepat ya. Oke. Oke, Kita akan siap. main jelujur, jelaskan dan jawab jujur. Oh, jelujur. Ya. Bener. Namanya kan di butik, sayang. Iya, jelujur jawab. Jelaskan dan jawab. Oh, jelaskan dan jawab jujur. Oke, pertanyaan yang pertama. Standby, tangan bisa ditombol ya. Oke. Ini cepet-cepetan atau gimana? Jawab aja pokoknya. Barengan ya jawabnya ya, harus Oke. cepat ya. Kalau lagi berantem, siapa yang biasanya minta maaf duluan? Aku. Kompak. Pernah nggak ada salah satu berantem yang hebat, kayak diem-dieman terus kayak mau mulai itu susah? Ada lah. Iya. Ada. Pernah. Terus akhirnya mulai tetap kamu duluan yang minta maaf. Nggak minta maaf. Kalau itu lebih ke ngajak ngobrol aja sih. Sebenarnya minta maaf tuh kalau awal-awal tuh aku yang minta maaf ke dia. Cuman makin kesini tuh kayak kita kadang ngobrol ya. Soalnya kan kadang persoalan-persoalan kecil yang salah sangka Ya, aja jadi nih. besar. Jadi besar ya. Ya. Gitu. Jadi kan saya kan imam ya. Ya. Pengennya ngajarin biar tidak terbiasa seperti itu gitu. Dan Ya. akhirnya dia menerima itu alhamdulillah. Ih, gemes tuh. Iya, makin Lihat yang nonton di sini aja senyum-senyum sendiri. Iya. Laki orang, ini bukan laki lu. Ya, oke lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang paling bucin? Dua-duanya kali ya. Aku sih. Aku juga sih. Enggak. Tapi mungkin bucinnya caranya beda-beda gitu ya. Iya. Betul. Kalau sikapnya aku lebih agak cuek. Tapi Ya. aku lebih ke quality time. Tapi kalau untuk act of service, Ray. Kayak pengen Nunjukin. Gitu. iya, aku tuh tipe yang gitu sih. Soalnya pengennya apa yang dibutuhin ada semua gitu. Dilayani. Ya kan kamu gitu. tuh kan juga kalau pergi kayaknya selalu bareng-bareng nggak sih? Kayak jarang satu ada di mana gitu nggak sih? Fun fact-nya dulu waktu awal nikah itu sempat mikir kayak ini kalau misalnya kayak gue nongkrong sama temen apa harus bawa istri apa gimana gitu kan. Ya kan geng kamu kan juga solid kan. Iya. Tapi ternyata geng kamu juga kalau tiap main ajak istri kan. Istri ternyata pas dijalanin ketika kita nggak sama-sama saling nyari pasti. Kayak ke mall pasti kalau ke mall aku ke tempat baju cewek nyariin buat dia. Ya. Dia juga sama kayak gitu. Ih, gemes gitu. Paling bucin apa yang kalian lakukan satu sama lain?
Apa ya? Bucinnya paling ya itu Kak, kayak pengen bareng terus aja sih sebenarnya. Gitu. Nggak bisa lepas. Kayaknya ya. Oke, selanjutnya. Siapakah yang lebih jago masak? Ray. Jadi kalau di rumah tuh yang masak Mbak sebenarnya. Nambah. Cuman kadang-kadang kalau lagi pengen masak. Lagi pengen so iye gitu, lihat menu di Gak so iya tuh lagi Kak. kan sekarang tuh lagi ini kan kalau misalnya di TikTok gitu kan suka ada orang masak apa gitu akhirnya kayak recook gitu suka gitu nggak di rumah? Iya sih, lebih kayak pengen, oh ya ini kayak enak deh, cobain deh buat masakin Ray gitu. Nah, atau kalau masakan Dinda yang paling enak buat kamu apa, Re? Semuanya enak ya. Idi. Ayam cabai hijaunya enak banget. Ayam cabai hijau. Kalau Ray masakin Dinda apa? Apa yang? Kamu apa Telur ya? ceplok. Aku manasin palingnya. Manasin masukin microwave ya. Kamu tuh pernah masakin aku apa ya? Cookies ya? Cookies. Pernah bikinin aku cookies. Ah, bikin cookies. iya. Pam-pam ini jago banget bikin cookies. Bikin cookies, bikin brownies. Iya. buru Order ini. dong lagi sepi nih. Jangan dulu. Sepi ya. Umroh dulu. Mau umroh dulu kokinya. Iya. Lanjut, Pam. Selanjutnya, siapakah yang paling romantis? Dinda. Kamu. Kayaknya mereka tuh ngelihat kayaknya tatapannya tuh kayak gimana gitu Iya, loh, kayak Pam. jatuh cinta tiap hari gitu, Kak. Enggak, Ray. Ray yang paling romantis. Kalau aku lebih ke cuek, Kak. Cuek Enggak, dia nggak Kamu cuek kan sih. dikit kasih bunga, begitu-gitu nggak tipenya? Iya. 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 Pokoknya Berarti di rumah kamu banyak bunga kering. Tukang bunga kali ya. Iya. Oke. Dinda Hau paling gak suka kalau Ray ngapain? main HP terus. Oh, Main HP tuh ngapain? Maksudnya main game? Kadang game, Ada game kadang juga. ngedit, kadang Edit, scroll, kadang scroll aja. nggak Iya. penting. Tapi emang scroll itu tuh kayaknya bikin penyakit lagi. deh, Beb. Heeh. Ya nggak sih ngelihat padahal kenal enggak apa enggak gitu kan? 5 menit jadi 2 jam. Iya. Iya ya. Soalnya kalau kita scroll satu konten tuh kadang yang muncul kayak gitu-gitu semua kan sama kan? Tahu nggak yang scroll gitu tuh bikin kita nunda sholat. Ya, benar, Ntar dulu ya kan kayaknya emang ada jin HP. HP loh, percaya believe it or Beneran not loh. ada kayaknya. Iya kan, orang kalau di mana ada azan kan kita harusnya segerakan sholat kan. Ini ntar dulu asik gitsik, kenal enggak ya kan sebenarnya kadang-kadang kan. Jin HP. Astagfirullah. Bener, nggak boleh temenan jin HP sama jin tembok. Maaf. Kenapa Kalau jin udah scroll nempel di tembok makin enak tuh. Ih, ada lagi jin tembok. Lama-lama kelepek begitu Ya tidur. Allah. Ada lagi? Ada lagi. Ray yang paling nggak suka kalau Dinda? Belum makan. Oh. Emang Dinda suka males makan? Suka lupa. Oh, suka lupa. Kakak malah suka lupa berhenti makan. Nggak, dia kalau belum makan, moodnya swing banget kalau belum makan. Ini marah. Jadi kamu tuh kalau makan juga kayak picky gitu lagi pengen apa kadang-kadang Ya. gitu. Oke. Jadi dia kalau aku marah ya udah jadi kena imbasnya gitu. Aku cerita sedikit boleh ya? Boleh dong. Jangan aku ya. Boleh, aku boleh. kan kemarin dekat sama orang. Terus Aha. kayak gitu kata dia gini, sayang jangan lupa makan. Lo buta badan gini. Gimana ceritanya lo? Ya kan? Gue putusin lah dia menghina Iya, gue. iya, Masa gue bilang bener-bener. jangan lupa makan, Pam? Iya, berarti nggak kenal kakak itu dia. Iya. Dia kehabisan buat basa-basi kali. Iya, kesel kan. Jangan lupa makan. Lu nggak ngeliat badan gue kayak tetelan rawon begini. Iya kan? Mungkin ada tulisannya ke-skip kali, jangan lupa berhenti makan gitu kali. Kali ya. Cuma lupa Ya Allah. kirim. Ada lagi, Iya. Sis? Ada nih, terakhir nih. Jika bisa kembali ke masa lalu, apakah yang kalian ingin rubah? Zaman-zaman apa? Ke sebelum nikah gitu. Bebas apapun di Masa lalu. Masa lalu kalau kata Inul. Apa yang pengen kamu rubah? Apa oke-oke aja? Nggak ada sih, pengen belajar lagi aja. Oh, Insya Allah, Benar sih. pengen belajar Belajar lebih memperbaiki banyak lagi ya. Karena kan kekurangan yang pernah terjadi. Karena kan nikah itu kan kayak kita universitas seumur hidup gitu kan. Ya. Pasti ada aja harus dipelajarin. Bener. Once kita punya anak, kita kan dilahirkan kembali jadi ayah, jadi ibu gitu kan. Ya. Anak kedua kita harus ngajarin si anak pertama akan jadi abang, kita akan jadi ayah pertama untuk 2 anak, dia juga untuk 2 anak. Jadi kayak banyak hal-hal baru yang kalau kita cukup ilmu sih harusnya bisa dijalanin gitu. Ya. Tapi kalau di rumah sekarang jadi lebih rame terus ya. Ada Iya, buah rame banget, hati, Kak. Cowok semua ada lagi. suara Toddler lagi. nangis, ya kan? Itu benar-benar kayak begadang gitu. Awalnya seperti itu tuh. Oh iya dong. Awal-awal. Banget Kak. Ya. Banget karena
Jaraknya deketan. Ya. Terus kan aku di tengah-tengah sempat keguguran juga gitu. Jadi definisi yang langsung terus kan. Ya. Nikah 3 bulan doang kosongnya. Jadi langsung langsung isi ya. kayak gitu. Jadi definisi yang ngerasain begadang ya, nyusuin. Jadi pas kemarin syuting film itu pas udah isi akhirnya? Udah lahiran anak pertama. Oh, selama itu? Iya. Film yang ini. Enggak, film yang dulu, yang pas sebelum nikah, yang nggak tayang? Belum syuting malah. Oh, itu baru 5 hari setelah nikah. Oh, baru 5 hari. Bukan sayang, itu Cinta Subuh. Kalau yang Kekasih Impian setelahnya. Oh iya. Belum Setelahnya. tayang juga. Oh, belum tayang juga. Oh, banyak Belum ini, stoknya. belum film ini. Belum film ini Kekasih. Kalau yang Cinta Subuh udah tayang. Oh, Cinta Kasih Subuh. Impian tuh filmnya bukunya Nata Reza sama ada kisah hidupnya mereka. Difilmkan. Makanya kenal sama Nata Reza sama yang lain kayak gitu. Yang menjodohkan kita. Oh, gitu. Yang jadi perantara taruh kita. Perantara. Ini si Loli Cafe, dia nggak ngerti kan kalau gue lagi podcast ya. Ntar dulu. Penting nggak gue lagi podcast nih? Apaan? Jangan ketawa. Ntar dulu. Apaan? Mau itu ke Eropa yuk. Ke Eropa. Ngapain gue ke Eropa sama anak bayi? Ntar gue capek, ntar ngompol, gue suruh ngurusin lagi. Sama Kak Cinta, sama Kak Cinta. Ya Allah, ntar dulu deh, ini yang pasti dulu duitnya. Ya? Ya udah, Ntar telepon lagi. Yo, Assalamualaikum. Yo. Oh, Cela. Yang siang ngajakin ke Eropa. Ih, ngeri banget. Banyakan duit tuh owner tuh ya. Ngeri banget. Kita bahas tentang film yuk. Ini menarik banget. Ini kan ya bisa dibilang sekarang film-film tentang kisah percintaan ini kan jarang ya. Kayak sekarang tuh bioskop tuh lebih banyaknya hantu, horor, sama lagi banyak komedi. Nah, kalian dipasangkan di sebuah produksian film, memang dari awal mintanya kalau Dinda main berarti aku juga harus main. Apa memang sengaja sutradara, produser semuanya langsung milih kalian berdua? Enggak sih, ini karena kita kontraknya barengan aja, Kak. Oh, Jadi kita menyelesaikan. judul. Iya, satu menyelesaikan judul, kedua ya kalau emang tawarannya berdua kenapa enggak? Ya. Lebih bagus gitu. Apa sih judul filmnya? Bidadari Surga. Bidadari Surga. Yang akan tayang 15 Januari. Wow. Jadi kalau misalnya cerita sedikit ya tanpa harus spoiler dari film itu. Sebenarnya film ini tuh berceritakan tentang apa? Jadi kalau udah lihat trailernya udah tayang kebetulan. Oke. Dari Surga ini tuh bercerita tentang Opan dan Nadia. Opan ini tuh punya latar belakang dia seorang YouTuber. Oke. Seperti YouTuber sekarang Pada tuh makanya. umumnya, Iya, jadi kan oke. dia kayak apapun yang diminta sama netizen, sama penontonnya, pasti itu kan jadi suatu tantangan. Demi buat dia. essence Demi gitu ya. essence, iya. Oke. Akhirnya bikin prank lah dia, sosial eksperimen, dia minta Nadia buka hijab, ntar kasih duit. Oke. Nah, dari situ ternyata Muncullah konflik konflik. pertama sampai akhirnya mungkin itu jadi kayak kadarullah jadi jalan hidupnya dia. Bagaimana dia dari dunia yang berbeda banget sebelumnya masuk ke dunianya Nadia yang Dan mencoba untuk meluluhkan hati. bapaknya Nadia. Oh, Pak jadi Indro. akhirnya deket dari konten itu. Bisa pas banget sama cerita hidup lo ya, Pam. Bukan dong. Pam kemarin gini, dia deket sama konten creator juga. Dikasih duit, ditantang untuk buka rambut ya, Pak? Ya, benar. Terus lo gak mau ya, Pak? Gak mau. Biar gak kelihatan botaknya. Dari proses syuting, dari reading semuanya, apa yang paling berkesan di film ini? Yang paling berkesan sih, yang pertama karena lagi-lagi tuh kita harus dipasangin dan susah untuk cari chemistry yang beda dari film-film sebelumnya, Kak. Ya. Karena kan udah sama nih, terus dia lagi gitu kan. Jadi kayak, ini gimana ya supaya kita tuh tetap bagus di film ini, dapat chemistry-nya, tapi beda sama film sebelumnya. Kalau zaman dulu tuh ada ini ya, Sopan Sofyan sama Widiawati gitu kan. Ini kan jadi ada lagi gitu kan. Berarti sebenarnya nggak ada canggung, nggak ada apa dong? Canggungnya sebenarnya nggak terlalu, cuma lebih ke itu sih, kita takut film yang kita peranin tuh jadi mirip sama film sebelumnya. Ya, karena karakternya Ceritanya kalian berdua ini, yang main. ceritanya kan romance, drama, komedi, ada komedi-komedinya. Ada Jadi komedinya juga, oke. Gitu. kayak bapaknya Dinda kan Om Indro. Oh, Om Indro. Jadi siapa aja sih pemainnya selain kalian berdua? Ada Ibnu Wardani, Wardani. Itu tiktokers tuh, itu Oke. YouTubers beneran. Itu teman kamu tuh? Iya, Oke. ada Bang Babab, ada stand up comedian. Iya, stand up comedian, ada Nesa Kila, Sakila, ada Om Indro, Om Indro, terus masih banyak lagi masih lah ya. banyak lagi. Berapa lama kemarin proses syutingnya?
kurang lebih 3 minggu. 1 bulan. 3 Biasa 3 minggu sampai 1 bulan. Dan sekarang ini katanya kalian berdua lagi excited banget karena 15 Januari premier. Betul. enggak, Apa tayang 15 di Januari bioskop? bakal tayang. Tayang di bioskop. Wow. Bioskop. Kalian yang ada di studio penasaran gak sih? Penasaran. Ya kan? Nonton ya. Jadi customer yang ada di rumah juga pastinya harus ikutan penasaran ya gitu. Jadi kalau aku sih boleh berpesan kalau misalnya mau coba nonton, suka harus nonton, jangan Betul. percaya buzzer-buzzer film, ya kan? Jadi harus masuk, Ya. harus nonton, ya kan? Jangan mau terhasut oleh sesuatu yang tidak pasti. Benar. Karena buat aku film adalah pilihan. Kita apa yang sedang rasa ini lagi pengen apa sih gitu kan? Lagi pengen, kadang kan kita kayak hidup gini kan kayak pengen gini, pengen nangis cari film yang Iya. pengen nangis, pengen ketakutan cari film hantu kayak gitu kan? Iya lagi. Ya nggak sih? Nah kalau kalian nih berdua nih sebagai pemain, ya kan? Apa yang membuat kalian yang ada di rumah nih customer aku wajib banget untuk nonton film kalian berdua? Oke, buat teman-teman di rumah paling kalau kalian lagi cari film yang ringan, terus romance, bikin ketawa-ketawa, tapi ada juga percintaannya, ini cocok banget nonton film kita ya. Apalagi buat yang nggak percaya sama pernikahan. Bisa nonton film ini. Semoga apa kita nonton? Makanya ini yang nggak percaya aku Habis nonton itu tuh. kita ajak mbak-mbak bioskop. Niatnya aja udah begitu. Oke, jadi ingat ya customer ya, nanti tanggal 15 Januari itu sudah tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Oke, kita kasih keprok. Jadi hasil dari fotokopi yang kita punya. Banyak ya. Banyak banget ya. Jadi Reini yang kalau menurutku yang paling sering mengutarakan momen-momen bahagia kehidupan kalian di sosial media. Oh, iya. Jadi kamu tuh salah satu hobinya tuh nulis juga ya. Nulis dulu. Kayak terkadang mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta tuh lewat tulisan. Iya. Itu surprise nggak gitu? Dinda kadang nggak tahu kalau kamu posting apa gitu. Iya, kadang-kadang nih aku bangun-bangun tidur nih ya, dia udah posting gitu di Terus, story. kamu so sweet gitu. Apa kadang kamu bete juga? Kok kamu nggak ngeliat postingan aku siang gitu? Iya lagi. Iya, dia tuh Kamu belum nge-love ya postingan aku Iya, gitu. Kok nggak di like sih gitu kan? Ray itu sering banget ya, kok kamu nggak bales sih? Aku jadi kayak ini sendiri kata dia gitu. Cuman kadang aku kan itu tadi balik lagi ya, kayak aku emang bucin. Cuman Ya. kalau soal-soal kayak gini tuh Ya. kadang aku suka ke-skip gitu Ya, kayak. ya. Itu cuek "Ya orangnya. udah gitu. Biasanya kan kalau cowok cewek itu kan cowoknya yang cuek kan. Ya. Kalau Kalau ini dia justru tuh aku. Tapi ini kalau bikin kata-kata kayak gini nih kan kayak di Madinah berkali-kali aku ungkapkan bahwa inilah Khadijahku ya Rob. Seseorang yang lu sambil Panjang ada ya? backsound ayat santai ya. Seseorang yang Allah izinkan untuk menerima segala doa dan harapan selama ini desir pasir bodoh. Oh iya. Back sound. Aku lagi mikir lagunya yang mana. Oke, dari awal. Ya. Tuh, 2, 3. Di Madinah berkali-kali aku ungkap bahwa inilah Khadijahku ya Rob. Tandu. Kalau seorang yang Allah izinkan untuk menerima segala doa dan harapan saya selama ini. Seorang yang tidak sempurna juga sama seperti saya. Itulah kurang lebihnya. panjang soalnya. Itulah kurang lebihnya. ya. Jadi ini kalau kayak gini ngarang kata-kata sendiri apa minta bantuan ChatGPT? LGBT. Enggak loh. Aku tuh Jangan aku memang, masa aku ketawa aja. aku memang biasa apa namanya kalau misalnya udah foto nih, udah foto. Biasa kan kita bisa ngelihat ya ininya tuh mood foto. Apa ya makna dari Iya dari situ. Aku biasa tulis di memo duluan. Jadi pas mau posting tuh udah nggak perlu pikirin, tinggal diambil posting gitu. Oh, Zaman udah dulu dari belum ada chat GPT pemikiran kayaknya. sebelumnya cerita. ini 2003. Ini kita ini 2023. Ini 2023 nih yang main di ini nih di Jogja. di Jepang Di gitu. Jepang. ini di Jogja. Enggak di Jepang itu. Oh bukan di ini ya, apa tuh kalau di Lebak Bulus dikit situ Gintung ya? Sama lagi. Rumah dong. Sama lagi. Bukan. Ya Allah, itu Nah, ada apa lagi Pam? Ini ada Banyak chat ya. yang katanya ini adalah chat pertama waktu Ray ngajak kita Aruf. Oh iya. Emang kenapa harus chat DM sih kan udah bakal main bareng, kenapa nggak tukeran nomor? Waktu itu emang belum sih ya? Belum tukeran WA waktu itu. Iya sih kayak belum deh pada saat itu. Percaya nggak kita ini syuting, Ya. udah 30 episode, Pam Baru tahu nomor handphone aku. Jadi kita nggak pernah tukeran nomor telepon. Iya Jadi lagi. aku kalau misalnya tiap mau posting promo, aku tinggal collab dia. Dan aku juga baru sadar waktu aku collab aku juga nggak follow dia.
Iya. Dan yang paling parahnya lagi, aku nggak minta nomor kakak, aku udah dikasih hadiah umroh sama kakak. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Doain ya hari Senin mau Amin, lancar semua. Doain. Pulang loh, Pam. Iya dong, masa nggak Ya, ntar lu pulang? jualan bakso lagi di sono. Rame nanti. Rame. Kalau kelamaan di sana ntar ini aku yang gantiin. Tenang. Nih. Ada lagi nggak? Ada nih Oh, ini chatnya. chatnya. Ih. Din, aku lagi di tahap meyakinkan diri, ya Allah. Dan semakin kesini semakin yakin aku akan hadir dengan seadanya diriku. Kata Dinda, pret gitu kali. Laki gitu kan. Gitu. Aku nggak takut, Din. Nikah itu ibadah. Nikah itu juga berkah. Aku percaya rezeki setelah menikah dengan bimbing orang sekitar aku. Kata Din, oh ini masih Reni, mataku kebuka, kata dia. Oke, Din sama doa ya. Terus Dinda kok nggak balas sih, Din? Itu mungkin pas ada kok balasannya kayaknya. Mana? Ada. Nah tuh. Enggak nih, Rey ngomong sendiri. Rey ngomong sendiri nih. Ini ada dibalas sama Dinda, tapi 2 tahun kemudian. Oh gitu. Ya Allah, so sweet. Kita kasih keprok-keprok lagi dong. Ya Allah. Kita ada segmen namanya Talk to the Mannequin. Siapa ini? Itu aku waktu kecil. Ini si gadis yang katanya ada Cina-Cinanya. Iya. Jadi kalau Dinda itu kecilnya di mana? Aku di Palembang. Oh, di Palembang. Kecilnya Dinda itu memang punya cita-cita untuk menjadi seorang public figure atau dulu punya cita-cita lain? Kalau dulu mah pengennya jadi dokter atau jadi psikolog. Oke. Kan, tapi emang takdirnya disuruh untuk jadi public figure, Ya. jadilah ke sana. Terus kalau waktu Sedih aku kalau mau ngomongin masa kecil. masa emang ada cerita apa di masa kecil Dinda? Enggak, maksudnya kayak ngelihat aku. Kayak flashback gitu ya? Iya Dinda? gitu, terus Di- kayak bisa ada di betap- posisi sekarang. Betapa sempurnanya Allah mengantarkan kamu dari kecil sampai sekarang. Jadi Dinda tuh kalau ngurus anak suka ini nggak kayak diulang lagi dulu tuh mama waktu kecil nak gitu, ada gitu nggak? Enggak sih, nggak ada kayak gitunya. Cuman ya kalau ngelihat aku posisinya masih kecil kayak gitu tuh aku ngerasa kayak "Ih, kok bisa ya ada di posisi sekarang, terus kayak bisa sekuat sekarang dengan apa yang sudah dilalui kayak gitu sih. Jadi kalau Dinda itu di rumah berapa bersaudara? 4, aku Berempat. anak terakhir perempuan sendiri. Jadi pas kemarin mau menikah, jadi kakak-kakak semua protektif dong. Siapa nih laki mau berani Iya. ngajak-ngajak nikah gitu? Iya. Dan pada saat itu tuh yang apa namanya? Yang bacain ijab kabulnya bareng sama abang aku, yang nikahin abang aku. Karena Jadi, papa udah- Papa udah almarhum. Oke. Kalau Dinda nih, tahu punya kesempatan untuk berbicara sama Dinda yang waktu kecil. Dinda mau bilang apa ke dia? Makasih ya udah kuat sampai saat ini dan semoga kamu bisa lebih bahagia lagi. Apa yang kenangan masa kecil apa yang Dinda sampai hari ini nggak bisa lupain? Kenangan masa kecil apa ya? Bareng sama keluarga sih, ngumpul sama keluarga. Kalau dulu itu Dinda waktu kecil, Ya aku sedih beneran nih. Dinda waktu kecil dekatnya sama papa atau sama mama? Sama dua-duanya. Tapi kalau yang selagi masa meniti karir aku sama mama terus. Soalnya mama yang iya, mama nganterin aku kemana-mana. Kita kalau- susah-susah bareng. Kalau sama papa punya kenangan apa? Kalau sama papa, banyak banget juga kenangan sama papa karena aku tuh dulu sering nemenin papa cuci darah gitu. Oh jadi dari Dinda kecil tuh papa memang udah sakit? Iya papa sakit, aku tulang punggung dulu. Oh Masya Allah. Oke kita kasih semangat. Jadi aku yakin bahwa sebesar apapun kita saat ini pastinya ada cerita masa lalu yang menguatkan ya dia. Benar. Karena kita nggak boleh malu sama masa lalu kita, background keluarga gitu. Karena itu semua yang bisa membuat kita kuat sampai sekarang gitu. Nah ini gemes banget. Ini lagi apa sih? Gitu ceritanya. Itu sebenarnya lagi pamer tato itu tuh yang permen dulu nggak? Oh, iya. YOSA itu tuh. Ditempel. Cuma lagi Permen lagi karet, potong, iya. Jadi kalau Rey itu kecilnya di mana? Manado. Oh, di di Manado. Kota Bunan, Bolaang, Mongodo Timur. Oke. Jadi bisa dibilang kampuce banget deh gitu Kampung ya. banget. Kampung banget. Terus udah gitu sampai bisa hijrah ke Jakarta.
Dari lulus dari kelas 3 SMA tuh udah banyak yang di DM sama manajer-manajer gitu di sini. buat Manajer-manajer di- artis. Iya, di iklan gitu atau sinetron gitu. Cuman saat itu masih pengen sekolah, pengen kuliah kan. Ya. Sampai akhirnya ditawarin buat nyanyi waktu itu. Nyanyi ada sama partner di sini, akhirnya aku ambil Diambil terus akhirnya ketemu lah sama teman-teman bikin grup. di sini ya, di sini. Jadi ceritanya gitu. Nah, kalau misalnya sama seperti Dinda tadi, apa yang Ray ingat zaman Ray waktu masih kecil? Kampung halamanku sih. Ya, masih suka pulang nggak? Masih suka pulang. Aku setiap mau pulang, aku selalu balik ke aku yang dulu di sana, yang kalau aku sama papa mancing ke laut 2 hari nggak pulang, Oh gitu. nembak di rawa-rawa, karena aku nggak tahu momen itu akan sampai kapan gitu. Mumpung papa masih ada, masih sehat, jadi selalu nikmatin di kampung Berarti halaman. karena di kampung halaman mainan juga terbatas, jadi mainnya langsung di alam ya. Mainannya justru banyak banget. Nah, mainannya itu kayak Bisa gitu. berenang langsung loncat, Betul banget. iya kan, Narik mancing. jangkar ya? Dari jangkar, dari kecil. Dia dari kecil udah dilatih kayak gitu. Oh, seru banget. Tuh, Pam, kecil naik jangkar. Dia waktu kecil narik blast on. Dia cuma nggak dimusuhin sama bapaknya. Tahu dong, Kak. Oke, ini masa-masa kecil mereka ya. Ada lagi nih terakhir. Nah, kecil siapa tuh? Tunggu ya. Ini dia. Nih. Nah, ini jagoan ini. Buah hati. Ya. Aku tuh orangnya mellow gitu. Jadi Din, kalau dari kamu banget ini gitu ya, nih. di usia muda, mungkin kalau teman-temannya Dinda tuh masih bisa hang out, masih bersenang-senang. Kamu sudah memutuskan untuk berumah tangga di usia muda, menjaga popularitas, berumah tangga, ya kan, punya anak, ya kan. Apa yang Dinda pengen sampein ke 2 anak Dinda? Aku sedih banget nih, kamu aja boleh nggak? Apa, it's okay. Apapun yang terjadi nanti, semoga Syaka dan Kaba selalu bisa melaluinya. Selalu Allah jaga, selalu dijalani Allah. Amin. Dan pokoknya Bunda percaya Syaka sama Kaba pasti bisa jadi anak yang baik, nggak jadi budak dunia. Terus apa ya, tahu mana jalan yang benar. Dan insya Allah Syaka sama Kaba bisa terima kurang-kurangnya orang tuanya. Jadi kalian tuh berdua bener-bener belajar bareng ya. Belajar bareng. Belajar bareng gimana caranya ngedidik dari skill-skill seadanya lah gitu ya Iya. kan, untuk jadiin anak yang luar biasa. Kalau dari Ray, ini kan 2 cowok nih, pasti kan Iya, juga mainnya kan seringnya sama Ray kan, bukan sama Dinda kan. Main sama-sama sih. Tapi kalau yang aktif-aktif gitu sama Ray dong. Oh iya, iya. Gelut-gelut gitu. Iya, enggak. Gelut-gelut. Dulu waktu kecil lo nggak pernah gelut-gelut ya, Pak? Oh, pernah. Hah? Oh, karate, Masa? taekwondo. Oh, iya? Sembarangan nih. Idi, ampun bang. Kalau Ray, apa mau bilang apa sama anak-anak? Syaka Kaba jadi anak yang baik, sayang terus sama Bunda, jadi Ayah anak juga. yang bahagia. Ayah Bunda tuh nggak punya mimpi yang Syaka tuh harus seperti ini. Itu yang penting Syaka Kaba tuh bahagia. Syaka Kaba bisa ngelewatin setiap ujian yang dikasih. Dan makasih sudah banyak ngajarin hal buat ayah dan Bunda. Karena dari Syaka kelahir itu kita jadi orang tua baru di saat umur pernikahan kita baru setahun. Jadi terima kasih, kita mikir kita bakal ngajarin banyak hal, ternyata Syaka Kaba yang ngajarin kita banyak hal. Jadi justru yang mendekatkan tuh justru kehadiran anak-anak ya. Pernah nggak ada guilty feeling sama anak yang sampai sekarang kalau keinget tuh kayak, ya keinget lagi gitu? Ada pasti. Banyak banget. Banyak. Banyak ya. Kita kasih tepuk tangan yuk. Semoga dari apa yang kita lihat hari ini, ya inilah bentuk rumah tangga yang dibuat oleh Dinda dan juga Ray. Betul, Ya, Kak. silakan ambil positifnya, ambil yang baiknya, ya kan. Dan aku yakin banget semua manusia pengen punya
keluarga yang bahagia. Amin. Ya kan, walaupun sekarang kejamnya dunia banyak banget cerita-cerita yang kurang mengenakan dan mungkin banyak juga di antara customer yang akhirnya tidak percaya akan pernikahan. Karena kok kayaknya menikah justru malah jadi bikin repot gitu kan, malah jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi hari ini kita dapat sepasang yang insya Allah bisa membuat hati kita jadi percaya bahwa perkawinan adalah sesuatu yang indah. Aku juga pengen menikah, insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Ya. Amin. Nanti kalau aku nikah pada datang ya. Ya, amin. Ya. Tapi kalau aku undang. Sekali lagi dong ajak customer-customer aku untuk nonton film terbaru dari kalian. Oke, teman-teman semua jangan lupa nonton Bidadari Surga tayang tanggal 15 Januari 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Yeay. Ini kan film mau tayang, ya kan? Terus di rumah kan juga ada baby. Nah, kebetulan kita tuh punya yang namanya Dilan Sereal. Jadi silakan untuk dicobain kalau lagi di jalan biar nggak Ya. kena mah. Nah, ini silakan diterima. Terima kasih. Oke, Sebanyak sah ini. ya, sah ya. Terima kasih. Ini hampers yang udah dikasih duluan ya. Iya dong, jadi insya Allah bermanfaat ya. Bisa sarapan, breakfast, nggak perlu sendok, gerobak, Nggak perlu lagi. mangkok, nggak perlu langsung hap. Ah, Cakep. Oke, terima kasih Terima juga kasih customer. ya. Yang pastinya terima kasih kalian semua yang Terima udah hadir kasih di sini teman-teman ya, udah pada datang ya. Thank you so much. Jadi buat customer-customerku jangan lupa untuk menyaksikan film terbaru dari Ray dan juga Dinda di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya, dan jangan lupa bunyikan ringnya karena insya Allah kita setiap hari Selasa dan hari Sabtu kita akan tayang jam 7 malam. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.